Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif bijaksana, rekan-rekan seperjuangan yang mempesona. Pada bulan Januari 2024, We Are Sosial melaporkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 139 juta, yang mana setara dengan 49,9% total populasi di Nusantara. Banyaknya konten-konten yang bertebaran di media sosial sangat menarik antusias halayak umum, dari yang masih kanak-kanak hingga yang sudah berusia. Namun, di balik kemudahan ada sisi gelap yang perlu kita jaga. Mulai dari terkikisnya nilai sosial dan moral, konten negatif kian merajalela, ujaran kebencian yang mencela, pornografi dan gaya hidup konsumtif turut merusak, hingga ancaman besar bagi nilai agama yang kian terbelah. Semakin miris saat penggunaan media sosial kerap disandingkan dengan 24/7, yang bisa diartikan bahwa pengaruh media sosial sangatlah luas dan menarik perhatian. Konten hiburan yang berkelas, konten mukbang makanan pedas, namun lupa hati kita semakin kandas. Dipertegas dengan penelitian Common Sense Media yang menyatakan bahwa semakin lama waktu di media sosial, semakin rendah minat membaca yang edukatif dan bermoral. Maka dari itu, inilah saatnya integritas generasi muda, khususnya generasi muda Islam, untuk dapat mempertahankan kualitas literasi baca tulis Al-Quran di tengah gempuran zaman. Oleh karena itu, izinkanlah kami memberikan syarahan berjudul Peran Pemuda dalam Menjaga Kualitas Literasi Al-Quran di Tengah Gempuran Media Sosial, dengan rujukan Quran Surat Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, kuntum khaira ummah, artinya kamu adalah umat terbaik. Kata kuntum terdiri dari isim dhamir untuk jamak yang berarti merujuk pada sekelompok orang. Dalam konteks ini, kata kuntum berarti seluruh umat Islam. Selanjutnya dijelaskan dalam tafsir tahlili bahwa ayat tersebut mengandung pesan mulia, dorongan kuat bagi kita kaum yang beriman setia. Karena umat yang terbaik di dunia ini adalah mereka yang memiliki dua ciri: mengajak pada kebaikan tiada henti dan mencegah kemungkaran dengan hati suci. Dari sini kita tahu bahwa dakwah telah menjadi hal yang sangat besar urgensinya. Di tengah masyarakat yang heterogen, sudah sepantasnya kita mampu membawa misi utama tersebut. Disinilah saatnya peran generasi muda sangat dibutuhkan. Mengapa harus generasi muda? Adapun jawabannya berlandaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 sebagai berikut. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم. Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah,
Kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saudara-saudara, terutama insan muda dan remaja, ayat tersebut menjelaskan bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan seorang manusia. Fase di mana kekuatan fisik, intelektual, dan spiritual mencapai puncaknya. Seorang pemuda memiliki energi yang melimpah, semangat yang berkobar, serta kemampuan untuk bergerak lebih cepat dalam menyampaikan kebaikan. Patutlah bagi kita menjadi contoh generasi muda berkarakter hasanah. Bukan yang berkarakter sayyi'ah. Generasi muda berkarakter andal. Bukan yang berkarakter brutal. Betul apa betul? Terlintas tentang ucapan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Apa maknanya? Sederhana namun penuh makna. Bung Karno tahu kekuatan terbesar terletak pada pemuda. Jika 10 pemuda mampu mengguncangkan dunia, bayangkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan pemuda yang bangkit untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan, dan menebarkan kecintaan pada Al-Quran. Betapa hebatnya dampak yang akan tercipta. Ingatlah wahai anak muda, kita bukan hanya penonton, tapi pelaku utama. Karena pemuda yang bergerak akan membawa umat menuju cahaya sempurna. Darah muda, darahnya para remaja, berjuang dalam berdakwah dan tak pernah merasa lelah. Masa muda, masa yang penuh ambisi, semangat berliterasi, tebarkan nilai Islami. Darah muda, darahnya para remaja, berjuang dalam berdakwah dan tak pernah merasa lelah. Masa muda, masa yang penuh ambisi, semangat berliterasi, tebarkan nilai Islami. Darah muda, insan muda yang berbahagia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah yang mencari, mempelajari ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita dapat memahami betapa pentingnya mempelajari, meningkatkan, dan menebarkan kecintaan kepada Al-Quran. Mengapa demikian?
Karena Al-Quran bukan sekedar kitab suci, ia adalah pedoman kehidupan yang sempurna, penuntun bagi setiap langkah kita yang ada di dunia. Di dalamnya terkandung seluruh ilmu, dari yang tersurat hingga yang tersirat, yang menjelaskan segala hal, dari perkara-perkara kecil hingga yang paling besar. Jangan sampai lisan kita sibuk berbicara sia-sia tapi tak menyentuh ayatnya yang mulia. Mata terpaku pada layar tanpa makna, padahal Al-Quran menunggu di meja. Jangan ya dek ya. Hadirin, sebagai kesimpulan, aksi kita sebagai generasi muda dalam meningkatkan kualitas literasi Al-Quran disingkat dalam dakwah. D. Dakwahkan walau hanya satu ayat. A. Akses media sosial untuk ajak kebaikan. K. Kaitkan dengan isu terkini. W. Wujudkan konten menarik. A. Awasi dampak negatif. Dan H. Hadapi dengan semangat. Melalui langkah-langkah dakwah tersebut, marilah kita sampaikan, sebarkan, dan lakukan kebaikan. Karena dari sinilah cahaya Al-Quran akan mengalir dari hati ke hati dan menerangi dunia dengan penuh kemuliaan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wama yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamu